para pendengar Studio Mini Kairos yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita berdoa sebelum kita masuk dalam pembacaan sekaligus perenungan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang maha baik, Allah kami yang El Shaddai, Allah yang maha kuasa, hari ini ya Tuhan, setelah kami menjalani kehidupan kami dari pagi sampai pada malam hari ini, kami rindu kebenaran firman-Mu akan terus menguatkan iman percaya kami di dalam kami menjalani kehidupan kami pada situasi pandemi virus corona atau COVID-19. Kuasai hati, pikiran, dan perasaan kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya ketika firman Tuhan kami baca dan renungkan sebentar ini, kami boleh mengerti dengan baik, dan akhirnya kami tetap mempunyai iman pengharapan dan kasih kami yang kokoh, yang kuat, walaupun diperhadapkan dengan pandemi COVID-19 ini. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Para pendengar Stumika yang Tuhan Yesus kasihi, firman Tuhan saya pilih dari 1 Korintus pasal 10 ayat 11 sampai 14. Saya akan membaca. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Yang terakhir ayat 14, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Para pendengar Studio Mini Kairos dan yang seluruh Bapak Ibu Saudara yang bisa menangkap siaran ini, teks firman Tuhan yang sudah saya bacakan tadi, semuanya ini telah menimpa mereka pada ayat yang ke-11 sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir. Saat ini kita sedang diuji lewat pandemi virus atau COVID-19, di mana saudara-saudara kita harus tetap teguh berdiri dan tidak boleh kalah, apalagi jatuh dalam situasi kondisi pandemi ini. Makanya ada kata hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami, dikatakan ayat 13, adalah pencobaan-pencobaan biasa. Kita sering mendengar pandemi ini seperti seolah-olah ini luar biasa. Ada yang kita ikuti dari berbagai mass media, dari medsos, dari Google. Ada yang bilang ini adalah peristiwa kelipatan 100 tahun. Yang terakhir, 1820, itulah kena flu Spanyol. Kemudian sekarang terulang di tahun 2020. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kalau kita mengacu kepada firman Tuhan ini, pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah biasa dan tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Allah tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Ini yang harus menjadi keyakinan kita dalam situasi pandemi seperti ini. Pada waktu kamu dicobai melalui pandemi ini, Allah akan memberikan kepadamu jalan keluar. Ini menarik sekali saudara-saudara. Sehingga kamu dapat menanggungnya. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Saya ikuti di berbagai medsos, terutama di Jawa, karena memang yang paling banyak meninggal dalam pandemi ini adalah di Jawa.
Mereka ada pergi ke dukun, paranormal, orang pintar untuk mencari solusi pandemi ini. Nah, firman Tuhan malam hari ini mengingatkan kita, kalau kita masih percaya kuasa lain di luar kuasa Tuhan, maka itu adalah penyembahan berhala. Rasul Paulus menasehati jemaat Korintus dan kita semua yang percaya kepada Kristus yang hidup di zaman akhir ini untuk memperhatikan kegagalan umat Israel dalam mematuhi dan menuruti firman Tuhan dan konsekuensi yang mereka alami, agar supaya kita tidak mengulangi kesalahan atau pelanggaran yang mereka lakukan. Dosa yang sangat serius yang mereka lakukan adalah penyembahan berhala, sehingga mereka meninggalkan Tuhan. Karena itu Paulus berkata dalam ayat yang ke-14, saya baca ya, ulang ayat 14, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Apa itu berhala yang dimaksud di sini? Berhala adalah patung, gambar dari sesuatu, atau simbol yang dijadikan objek penyembahan atau ibadah. Berhala ini bisa berwujud, atau bisa juga hanya ada dalam pikiran kita. Secara umum, penyembahan berhala adalah pemujaan kasih, atau ibadah, ritual kepada sesuatu berhala. Dan biasanya, ya itu ditujukan kepada suatu kuasa yang dianggap lebih tinggi. Padahal kita diajarkan hanya percaya kepada Allah Tritunggal. Alkitab mengajarkan bahwa Allah yang kita sembah dalam Kristus Yesus adalah Allah yang maha tinggi dan maha kuasa. Dia layak mendapat tempat yang utama dan terutama dalam hidup kita. Jika ada sesuatu yang kita kasihi dan ingini dalam hidup kita melebihi Allah, maka hal itu menjadi berhala. Segala sikap pemberontakan dan ketidaktaatan kepada Allah adalah penyembahan berhala. Keserakahan adalah penyembahan berhala, yaitu keinginan untuk memiliki segala sesuatu yang dimiliki orang lain. Cinta akan harta dan uang, dan sikap menghalalkan segala cara untuk mendapat jabatan, posisi, kedudukan, popularitas, harga diri, uang, dan sebagainya, itu adalah penyembahan berhala. Nah, saya ingin membaca bagian firman Tuhan Kolose 3 ayat 5-6. Ini luar biasa sekali. Firman Tuhan mengatakan, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu pecabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Bahkan pelayanan rohani yang dilakukan dengan motivasi untuk mencari keuntungan pribadi, untuk menikmati hidup mewah, hedonisme, untuk kebanggaan pribadi, untuk mencari nama, untuk kepentingan perut, adalah penyembahan berhala. Itu yang disebut berhala modern. Rasul Paulus mengatakan dalam Roma 16 ayat 18, sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri, dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Dan dalam Filipi pasal 3 ayat 18-19, karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang, sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka adalah kebinasaan, Tuhan mereka adalah perut mereka, kemuliaan mereka adalah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara-perkara duniawi. Sebab itu Rasul Yohanes juga menegaskan dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 21, anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita sedang diperhadapkan dengan situasi COVID-19. Tetapi firman Tuhan luar biasa. Jangan sampai Bapak Ibu Saudara dan saya mengatakan bahwa seolah-olah pandemi COVID-19 ini
sudah tidak bisa kita hadapi. Padahal ayat 13 tadi pencobaan itu dikatakan biasa, bukan luar biasa, saudara-saudara. Lalu Tuhan memberi garansi bahwa dikatakan di sini Allah kita adalah Allah yang setia. Maka ketika kita yakin dan percaya dan selalu berharap dan mengandalkan Tuhan, lewat 1 Korintus 10, khususnya ayat yang ke-13, pencobaan yang kamu alami adalah biasa, sebab Allah setia, karena itu Ia tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Sehingga marilah dalam situasi kondisi seperti ini, saya sebagai seorang hamba Tuhan justru ingin memberikan tips, nasihat kepada semua Bapak Ibu Saudara-saudara. Kalau tadi kita mengikuti dari medsos pengulangan 100 tahun peristiwa ini, yang pada tahun 1920 yang disebut dengan flu Spanyol, nah sekarang disebut virus corona ini, pandemi COVID-19. Bapak Ibu Saudara, justru banyak waktu dan kesempatan. Mengapa? Karena kita harus menjalankan program pemerintah stay at home. Bahkan Bapak Ibu yang bekerja, baik pegawai negeri, wira swasta, work from home. Inilah waktu kesempatan yang sangat berharga. Bagaimana kita bisa bersama-sama dengan keluarga. Izinkan saya mengutip Ratapan pasal 3 ayat 22-23, bunyinya begini. Kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan, rahmatnya tidak pernah habis-habisnya, selalu baru tiap pagi. Nah, inilah kesempatan bahwa pencobaan pandemi COVID-19 dikatakan biasa, saudara-saudara, bukan luar biasa. Kata Pendeta Manurung, kata 1 Korintus 10 ayat 13. Oleh karena itu, ketika kita melekatkan hati kepada Tuhan, menghadirkan mesbah Allah tadi di tengah-tengah keluarga, karena saya yakin peristiwa seperti ini, bayangkan tadi kelipatan 1 abad, 100 tahun yang lalu, baru sekarang terjadi lagi. Kita tidak tahu berapa waktu yang ada di depan ini. Nah, inilah kesempatan, makin kita setia, melekatkan hati kepada Tuhan, menghadirkan mesbah Allah di tengah-tengah keluarga, dan yakinlah, Pengkhotbah 3 ayat 11, Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktu Tuhan. Maka pandemi COVID-19 ini akan berlalu indah pada waktunya. Kalau saya ikuti juga di medsos, ya, ini dari Ketua PNPB langsung ya, yaitu Bapak Letnan Jenderal Doni mengatakan kemungkinan akhir Mei sudah berlalu. Mungkin bulan Juli sudah mulai kembali bisa hidup normal. Kemudian dibantah dengan hal ahli-ahli virologi, epidemiologi dikatakan tidak. Bahkan sampai diprediksikan Oktober. Bahkan mungkin sampai akhir tahun. Silakan. Tapi jangan membuat Bapak Ibu ketika mengikuti berita-berita seperti ini, lalu kita keluar dari teks firman Tuhan ini. Kalau saya tetap meyakini, Tuhan akan membuat segala sesuatu indah pada waktu Tuhan, artinya, indah pada waktu Tuhan itu tidak pernah terlalu cepat. Indah pada waktu Tuhan itu tidak pernah terlalu lambat. Sehingga indah pada waktunya. Dan ketika Bapak Ibu yakin 1 Korintus 10 tadi, mengandalkan Tuhan, melekatkan hati kepada Tuhan, selalu menghadirkan mesbah Allah di tengah-tengah keluarga, karena jarang kita memiliki waktu yang seperti ini. Maka saya sebagai seorang hamba Tuhan meyakini Allah kita yang setia, dan akhirnya pandemi ini akan bisa dilakukan. Dan jangan lupa selalu ikuti apa yang juga sudah dikeluarkan oleh pemerintah. Dengan cara kalau tidak urgen, lebih bagus stay at home. Juga rajin cuci tangan, juga memakai masker. Maka ketika protap ini kita jalankan dan kita patuhi dengan disiplin yang tinggi, maka kita juga akan mengurangi, bahkan bisa mengeliminir, memutus mata rantai penyebaran pandemi COVID-19 ini. Nah, kiranya melalui firman Tuhan ini kita dikuatkan dan selalu menjalani hari-hari yang ada di depan ini dengan selalu berharap dan mengandalkan Tuhan. Pencobaan pandemi corona dikatakan biasa, tidak akan pernah melebihi kekuatan yang ada pada kita. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita sekalian. Amin.